Apakah Anda merasa kaki semakin lemah, meski sudah makan sehat dan rutin berolahraga? Tangga terasa makin curam, bangun dari kursi makin lama. Banyak orang mengira ini hanya karena usia. Tapi ada rahasia yang jarang dibicarakan. Buah yang selama ini Anda percaya sehat, justru bisa diam-diam melemahkan kaki, memperparah nyeri sendi, dan membuat berjalan lebih sulit. Saya, Dr. Iriana Winarsi, dengan pengalaman lebih dari 25 tahun menangani kesehatan lansia, ingin membuka mata Anda hari ini. Jangan kaget, karena bukan hanya gaya hidup yang memengaruhi kekuatan kaki, tapi juga jenis buah yang Anda pilih setiap hari. Dalam video ini, saya akan berbagi 5 solusi praktis. Semua bisa Anda lakukan dengan mudah di rumah. Saya juga akan ungkapkan satu rahasia khusus di akhir. Rahasia yang bisa menjadi kunci menjaga sendi tetap lentur dan langkah tetap ringan. Jadi, tetap bersama saya sampai selesai. Kalau Anda ingin terus sehat, penuh energi di atas usia 65, silakan tekan tombol subscribe di kanal ini sekarang juga. Dan satu hal lagi, kalau Anda merasa tips ini bermanfaat, tulis angka 9 di kolom komentar. Kalau ada topik kesehatan lain yang ingin saya bahas, tulis angka 1 dan sertakan pertanyaan Anda. Saya akan baca setiap komentar dan menjawab supaya kita bisa membangun video yang benar-benar berguna untuk hidup Anda. Mulai sekarang, mari kita lihat solusi pertama yang mungkin akan membuat Anda terkejut. Solusi pertama, hindari buah yang terlalu manis. Ganti dengan pepaya. Banyak orang tua suka mangga matang, nanas, atau semangka karena rasanya segar dan manis. Tapi justru kadar gula yang tinggi di buah itu bisa jadi musuh diam-diam. Gula berlebih memicu peradangan, membuat sendi bengkak, dan kaki terasa berat saat melangkah. Pepaya adalah pilihan aman. Buah ini lembut, manisnya pas, dan mudah dicerna. Pepaya mengandung enzim papain yang membantu mengurangi peradangan alami di tubuh. Jadi bukan hanya enak, tapi juga ramah untuk sendi dan pencernaan Anda. Coba bayangkan kisah Bapak Budi, 66 tahun. Beliau dulu sering makan semangka di sore hari. Hasilnya, kakinya sering bengkak dan pegal setelah berjalan sebentar. Lalu saya sarankan ganti dengan pepaya. Hanya 2 minggu, Bapak Budi sudah merasa lebih ringan, bengkak berkurang, dan tidurnya pun lebih nyenyak. Bagaimana cara menerapkannya? Sederhana. Ambil 2 atau 3 potong pepaya matang setelah makan siang. Jangan berlebihan. Cukup 1 porsi kecil setiap hari. Rasanya tetap manis, tapi efeknya jauh lebih bersahabat untuk tubuh Anda. Pepaya mudah ditemukan di pasar tradisional. Harganya terjangkau, bahkan bisa ditanam di pekarangan rumah. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mencobanya mulai besok. Ingat, terlalu banyak buah yang terlalu manis bisa jadi jebakan. Pepaya adalah teman setia sendi Anda. Kalau Anda masih menonton sampai di sini, tulis angka 1 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang benar-benar serius menjaga kesehatannya. Solusi kedua, kurangi jeruk atau buah yang terlalu asam. Ganti dengan jambu air. Banyak orang percaya minum jus jeruk di pagi hari bisa menambah imun. Itu memang benar untuk sebagian orang, tapi bagi lansia, kadar asam sitrat yang tinggi justru bisa memperburuk nyeri sendi. Rasa segar di lidah, tetapi asam itu diam-diam mengiritasi jaringan halus di lutut, pinggul, dan pergelangan kaki. Jambu air adalah pilihan bijak. Buah ini mengandung banyak air, rendah asam, dan tetap kaya vitamin C. Rasa segarnya ringan, tidak meninggalkan efek pedih pada persendian. Dengan rutin makan jambu air, tubuh tetap terhidrasi tanpa takut, sendi terasa kaku atau bengkak. Mari kita lihat kisah Ibu Sari, 64 tahun. Beliau setiap pagi meminum jus jeruk, namun lututnya sering nyeri ketika bangun dari duduk. Setelah saya sarankan mengganti dengan jambu air sebagai camilan sore, hanya dalam beberapa minggu nyerinya berkurang. Sekarang, Ibu Sari bisa berjalan lebih lama tanpa rasa sakit di kaki. Praktiknya sangat mudah. Siapkan 3-4 buah jambu air segar, cuci bersih, lalu nikmati di sore hari. Rasanya renyah, penuh air,
membuat tubuh sejuk, dan sendi lebih nyaman. Buah ini murah, mudah ditemui di pasar, bahkan sering tumbuh di halaman rumah. Pilihan yang sederhana, tetapi efeknya nyata. Ingat, asam yang tinggi bisa jadi racun untuk sendi. Pilih yang segar dan ringan, pilih jambu air. Kalau Anda setuju dengan poin ini, silakan tulis angka 2 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang siap mengganti jus jeruknya dengan pilihan yang lebih ramah untuk tubuh. Solusi ketiga, hindari buah yang tinggi fruktosa seperti anggur dan apel hijau. Ganti dengan salak. Banyak orang tua menganggap anggur kecil dan praktis. Apel hijau terasa segar dan renyah. Namun, keduanya punya jebakan tersembunyi. Anggur mengandung fruktosa tinggi yang cepat berubah jadi asam urat di tubuh. Jika kadar asam urat naik, sendi bisa meradang, nyeri muncul di jempol kaki, pergelangan, hingga lutut. Apel hijau punya rasa asam karena kandungan malik asid yang bisa mengiritasi jaringan halus di persendian. Sebaliknya, salak adalah buah lokal yang penuh serat dan lebih bersahabat dengan lansia. Seratnya membuat perut kenyang lebih lama, gula darah lebih stabil, dan tidak memicu kenaikan asam urat. Rasanya manis legit, mudah dibawa, dan bisa jadi camilan sehat di pagi atau sore hari. Contoh nyata datang dari Pak Andi, 68 tahun. Beliau sering ngemil anggur setiap malam. Hasilnya, jempol kakinya kerap terasa nyeri menusuk di tengah malam. Setelah mengganti dengan 2 buah salak setiap pagi, keluhannya berkurang. Kini, ia bisa tidur lebih tenang dan bangun tanpa rasa sakit di kaki. Cara menerapkannya sederhana. Ambil 1-2 buah salak, kupas, dan makan bersama segelas air hangat di pagi hari. Jangan berlebihan, cukup secukupnya. Rasakan bagaimana tubuh terasa lebih ringan dan sendi lebih nyaman. Ingat, fruktosa tinggi adalah jebakan. Salak adalah pilihan bijak untuk sendi sehat. Kalau Anda masih menyimak hingga bagian ini, tulis angka 3 di kolom komentar. Dengan begitu, saya tahu siapa saja yang sungguh-sungguh memperhatikan kesehatan sendinya. Solusi keempat, batasi pisang berlebihan. Ganti dengan buah naga. Banyak lansia mengira pisang selalu aman. Memang pisang kaya kalium, tapi kandungan gula dan karbohidrat cepatnya bisa membuat tubuh menahan cairan. Akibatnya, kaki bengkak, betis kaku, dan sendi terasa berat saat melangkah. Makan pisang terlalu sering justru bisa memperparah masalah ini. Sebagai gantinya, pilih buah naga. Buah ini segar, rendah gula, dan kaya serat. Warna merah atau putihnya menyimpan antioksidan yang membantu melancarkan aliran darah, menurunkan peradangan, dan membuat tubuh terasa lebih ringan. Buah naga juga memberi rasa kenyang tanpa membuat gula darah melonjak. Mari saya ceritakan pengalaman Ibu Lestari, 70 tahun. Beliau setiap pagi makan 2 buah pisang. Hasilnya, kakinya sering terasa berat dan bengkak. Setelah saya sarankan mengganti dengan setengah buah naga setiap malam, hanya 2 minggu kemudian kakinya jauh lebih ringan. Kini, ia bisa berjalan di halaman rumah lebih lama tanpa cepat lelah. Cara praktisnya mudah. Belah 1 buah naga, makan setengah bagian di malam hari setelah makan. Tidak perlu tambahan gula atau susu, cukup buahnya saja. Rasanya lembut, menyegarkan, dan menyejukkan tubuh. Ingat, pisang boleh saja, tapi jangan berlebihan. Buah naga membuat darah lancar, kaki terasa ringan. Kalau Anda sependapat dengan solusi ini, tulis angka 4 di kolom komentar. Mari kita lihat siapa saja yang siap mengganti pisang berlebih dengan buah naga mulai besok. Solusi kelima sekaligus rahasia khusus, yaitu kombinasi alpukat dan tempe. Kenapa harus digabung? Karena alpukat kaya lemak sehat yang melumasi persendian, sementara tempe penuh protein nabati dan isoflavon yang bisa menurunkan peradangan. Bila keduanya digabung, efeknya jauh lebih kuat untuk menjaga sendi tetap lentur dan kaki lebih bertenaga. Alpukat memberi rasa kenyang tanpa bikin gula darah naik. Lemaknya menutrisi jaringan sendi, membuatnya tidak cepat aus. Sedangkan tempe, makanan asli Indonesia, menguatkan otot dan tulang dengan proteinnya.
Kombinasi ini sederhana, tapi bisa jadi sahabat terbaik sendi Anda. Mari lihat kisah Bapak Joko, 65 tahun. Beliau sering mengeluh pinggulnya sakit setiap kali bangun tidur. Setelah saya anjurkan makan alpukat 3 kali seminggu, ditambah tempe goreng tipis sebagai lauk siang, hanya 1 bulan kemudian gerakannya jauh lebih bebas. Ia bahkan bisa kembali ikut senam pagi di balai RW. Cara praktiknya mudah. Blender setengah buah alpukat dengan sedikit susu kedelai tanpa gula. Minum di pagi hari. Lalu, jadikan tempe goreng tipis atau tempe kukus sebagai lauk makan siang. Tidak perlu mewah, cukup sederhana dan terjangkau, tapi hasilnya nyata. Ingat, alpukat dan tempe adalah pasangan emas untuk persendian. Bersama-sama, mereka membuat langkah Anda tetap ringan. Kalau Anda setuju, tulis angka 5 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang siap mencoba kombinasi sehat ini mulai besok. Sekarang, mari kita rangkum kembali. Ada 5 solusi penting yang bisa membuat kaki Anda tetap kuat dan sendi lebih nyaman. Pertama, hindari buah yang terlalu manis. Pilih pepaya. Kedua, kurangi jeruk yang asam, ganti dengan jambu air. Ketiga, jangan sering makan anggur atau apel hijau, lebih baik salak. Keempat, batasi pisang berlebihan, nikmati buah naga. Dan kelima, rahasia khusus. Kombinasikan alpukat dengan tempe, pasangan emas untuk sendi Anda. 5 langkah sederhana ini bisa Anda mulai besok pagi. Tidak perlu menunggu, tidak perlu biaya besar. Cukup pilih dengan bijak buah lokal yang ada di pasar atau bahkan di halaman rumah Anda. Perubahan kecil setiap hari bisa memberi hasil besar. Kaki lebih ringan, langkah lebih mantap, hidup lebih bersemangat. Ingat, Anda belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih. Yang dibutuhkan hanya tindakan kecil tapi konsisten. Jangan biarkan rasa nyeri atau lemah membuat Anda kehilangan kemandirian. Mulai dari sarapan besok, pilih salah satu dari 5 solusi tadi dan rasakan bedanya. Sekarang, saya ingin menantang Anda. Besok pagi, mau mulai? Tulis komitmen Anda di kolom komentar. Kalau Anda siap mencoba, tulis angka 9. Kalau ada pertanyaan atau topik kesehatan lain yang ingin dibahas, tulis angka 1 dan sertakan pertanyaan Anda. Saya akan baca semua komentar dan menjawab satu persatu. Jangan lupa tekan tombol subscribe di kanal ini, supaya Anda tidak ketinggalan tips penting berikutnya. Bagikan juga video ini ke sahabat, keluarga, atau grup lingkungan Anda, agar semakin banyak orang tua yang bisa menikmati hidup sehat tanpa nyeri. Mari kita jaga kesehatan bersama. Hidup bugar, langkah ringan, hati bahagia. Sekali lagi, pertanyaannya sederhana. Besok pagi, mau mulai?